Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Lupi NIM 1911290014. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah seminar. Dosen pengampu Ibu Heti Ospita. Sebelum saya menyampaikan proposal saya, ada beberapa poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada pendahuluan, landasan teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja, judul proposal saya ialah Efektivitas Pembelajaran Daring dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas 7 SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Latar belakang masalah, pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup 3 dimensi, individu, masyarakat, atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual, yang memainkan peranan dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat. Pendidikan lebih dari sekadar pengajaran, yang dapat dikatakan sebagai suatu proses transfer ilmu, transformasi nilai, dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Pembelajaran daring dilaksanakan sebagai salah satu cara agar tetap terwujudnya tujuan pendidikan, meskipun dalam kondisi pandemi corona dan upaya untuk mencegah tersebarnya virus COVID-19. Pandemi COVID-19 saat ini menjadikan berubahnya sistem belajar mengajar, di mana pada setiap harinya melaksanakan tatap muka berganti menjadi pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring tersebut berlaku bagi semua jenjang pendidikan, baik dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Pembelajaran dengan sistem tanpa tatap muka secara langsung atau lebih dikenal dengan belajar dari rumah. Prinsip dari kegiatan belajar dari rumah yakni siswa bisa mengakses sumber pembelajaran dan materi secara bebas tanpa ada batasan waktu dan tempat. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah, di antaranya yang pertama, apakah pelaksanaan pembelajaran daring dan dalam pembelajaran bahasa Indonesia terbukti efektif menurut guru kelas 7 SMP Negeri 14 Kota Bengkulu? Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran daring pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 SMP Negeri 14 Kota Bengkulu? Yang ketiga, bidang apa saja yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan pembelajaran daring ini berjalan dengan lebih baik? Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui keefektifan pembelajaran daring dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran daring pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Yang terakhir, untuk mengetahui bidang apa saja yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan pembelajaran daring berjalan lebih baik dan sesuai dengan keinginan. Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian ini mencakup analisis tentang keefektifan pembelajaran daring pada mata pelajaran khusus bahasa Indonesia siswa kelas 7 SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Kajian teori, efektivitas pembelajaran. Pengertian efektivitas pembelajaran. Menurut Raffianto, efektivitas merupakan sebuah tolak ukur seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan. Artinya, suatu pekerjaan dianggap efektif jika diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik waktu, biaya, maupun mutunya. Pengertian efektivitas sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Pembelajaran daring. Kata daring berasal dari dua kata, yaitu dalam dan jaringan. Menurut Isman, pembelajaran daring merupakan suatu proses pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet saat pelaksanaannya. Pembelajaran daring atau learning sendiri dapat dipahami sebagai pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah yang peserta didiknya dan instrukturnya adalah guru. berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi
interaktif sebagai media penghubung keduanya, dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Kajian penelitian terdahulu. Dalam penyusunan skripsi kualitatif ini, peneliti masih mencari informasi dari penelitian-penelitian terdahulu dengan judul skripsi yang relevan, sebagai perbandingan baik dari segi kekurangan maupun kelebihan. Penelitian terdahulu yang peneliti ambil meliputi penelitian Nurul Lailatul Kusnia dan Lukman Hakim tahun 2019 dari jurnalnya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Berbasis Daring, sebuah bukti pada pembelajaran bahasa Inggris. Penelitian ini menggambarkan efektivitas pembelajaran berbasis daring terhadap kemampuan mahasiswa dalam memahami teks berbahasa Inggris. Pembelajaran daring yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang memanfaatkan penggunaan weblog. Jenis penelitian. Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Menurut Stopo, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam, baik kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitan mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitian. Tipe penelitian ini menurut Botgan dan Taylor merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah di SMP Negeri 14 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan jangka waktu penelitian dilaksanakan dari Juli 2022 sampai dengan Agustus 2022. Sumber data. Menurut Stopo, sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu, baik manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan berupa hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Dalam skripsi kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan penunjang pelaksanaan kegiatan penelitian, di mana pengumpulan data dilakukan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain: yang pertama, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Analisis data. Analisis data menurut Botgan menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan ditemukan, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa analisis data. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data. Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan tidak langsung. Beberapa macam triangulasi menurut Dazen, antara lain, yang pertama, triangulasi sumber data. Teknik ini berarti teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara pengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, agar peneliti sesuai dengan tujuan mengenai efektivitas pembelajaran daring dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Baiklah, itu saja presentasi proposal dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.